Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang semoga di akhirat nanti kita termasuk ke dalam umatnya. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Umi Fatonah MPD yang semoga disehatkan jiwa dan raganya, diluaskan rezeki-rezekinya dan digampangkan dalam segala urusannya. Dan juga teman-teman saya yang saya banggakan semoga digampangkan dalam mengerjakan tugas-tugas UTS-nya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menerangkan tentang pengelolaan pendidikan yang telah saya dapat selama setengah semester ini. Di materi pertama, saya langsung menerangkan tentang konsep pengelolaan pendidikan. Pengelolaan diambil dari kata kelola atau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kontemporer karangan dari Peter Salim dan Yeni Salim yang menerangkan bahwa kelola yang berarti kepemimpinan atau mengendalikan ataupun mengusahakan agar menjadi lebih baik. Atau Handoko berpendapat bahwa pengelolaan yaitu suatu proses yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan atau tujuan dari suatu organisasi. Sedangkan definisi pendidikan menurut Carter V. Godd yang di dalam Dictionary of Education menerangkan bahwa pendidikan berarti seni, praktek, ataupun profesi pengajar. Pendidikan yaitu suatu proses terjadinya transfer ilmu dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan yaitu suatu pengelolaan lembaga pendidikan terhadap peserta didik agar proses transfer ilmu atau pemberian ilmu dari tenaga pendidik kepada peserta didik berlangsung dengan lancar dan efisien. Tujuan-tujuan dari adanya pengelolaan pendidikan yaitu diantaranya agar efisien dalam menggunakan sumber daya, efektif dalam menggapai tujuan pendidikan, tetap bermuara di dalam tujuan pendidikan itu, dan mendukung kependidikan di dalam negara. Lanjut ke materi kedua yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Ada 10 fungsi. Yang pertama, planning, yaitu rencana. Itu merencanakan pengelolaan pendidikan dari sejak awal. Yang kedua ada organizing, organisasi, menetapkan suatu struktur organisasi beserta tugas-tugasnya. Yang ketiga, staffing atau penunjukan personalia, penunjukan staf-staf yang mengemban tugas itu. Dan yang keempat setelah staffing ada directing, yaitu instruksi dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kelima ada leading atau kepemimpinan, yaitu yang biasa kita sebut kepala sekolah jika di dalam sekolah. Yang keenam ada coordinating atau koordinasi, agar staf satu ke staf lain tetap terkoordinasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang ketujuh ada motivating atau motivasi yang harus dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya sehingga tetap menginspirasi dan bersemangat dalam mengemban tugasnya. Dan yang kedelapan ada controlling, yaitu pengontrolan dari pemimpin kepada seluruh staf organisasi. Dan yang kesembilan ada reporting atau laporan, yaitu menyampaikan perkembangan di pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir ada forecasting atau memproyeksikan setiap kemungkinan yang akan terjadi terhadap pengelolaan pendidikan. Materi ketiga tentang berbagai macam prinsip pengelolaan pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Malayu SP Hasibuan, yaitu prinsip pengelolaan pendidikan diantaranya ada asas pembagian kerja, asas wewenang dan tanggung jawab, asas disiplin, asas kesatuan perintah, asas kesatuan jurusan dan arah, asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, asas pembagian gaji yang wajar, dan juga ada asas hierarki atau rantai berkala, asas pemusatan wewenang,
asas keteraturan, asas keadilan, asas inisiatif, asas kesatuan, dan asas kestabilan jabatan karyawan. Materi keempat tentang analisis SWOT dan strateginya. Apa itu analisis SWOT? Sebelumnya SWOT itu adalah sebuah singkatan bahasa Inggris, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Teknik analisis SWOT yaitu teknik atau metode perencanaan strategi yang mengevaluasi keempat tadi, strength atau kekuatan, opportunity atau peluang, weakness atau kelemahan, dan juga threat atau ancaman dari sebuah lembaga. Dari keempat tadi dibagi menjadi dua, ada faktor internal yaitu strength dan weakness, dan juga faktor eksternal yaitu opportunity dan threat. Dari keempat itu menghasilkan 4 strategi atau yang bisa dibuat dengan matriks, yaitu ada strategi SO, WO, ST, dan juga WT. Dari strategi dari SO, strength dan opportunity, maka kita bisa menghasilkan sebuah strategi, yaitu setelah kita mengetahui apa kekuatan kita dan juga apa peluang kita, maka kita bisa merancang strategi yang bisa memaksimalkan dari kedua informasi tersebut. Dan juga sama halnya dengan WO, weakness dan opportunity. Kita bisa merencanakan suatu strategi setelah mengetahui informasi apa kelemahan kita dan juga peluang kita. Begitupun ST, strength dan threat, dan juga WT, weakness dan threat, yaitu kekuatan dan juga ancaman, dan yang terakhir kelemahan beserta ancamannya. Materi kelima yaitu tentang visi, misi, dan tujuan. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Sedangkan misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi tersebut. Dan yang terakhir tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Oleh karena itu, tujuan adalah suatu yang ingin dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Materi terakhir yaitu materi tentang pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh rangkaian tersebut harus tertata dengan rapi agar tidak berdampak buruk kepada sekolah. Tujuan dan manfaat pengelolaan keuangan sekolah diantaranya agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah, mendorong penggunaan keuangan sekolah secara lebih ekonomis, meminimalisasi penggunaan anggaran sekolah, meningkatkan kreativitas pencarian sumber dana sekolah, dan mendorong kompetensi penanggung jawab keuangan sekolah. Dan yang terakhir tentang prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Ada 4, yaitu transparansi, dan yang kedua tanggung jawab, ketiga efektivitas, dan yang terakhir efisiensi. Mungkin cukup sekian penyampaian tentang materi pengelolaan pendidikan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu.